pertama itu ada siswa mampu mendeskripsikan pengertian dari kebutuhan itu sendiri. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis kebutuhan. Nah, yang ketiga itu siswa mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu sendiri. Pada indikator yang pertama itu pengertian kebutuhan. Nah, kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitas yang akan mendasari jalannya sebuah usaha mereka. Nah, pada dasarnya manusia bekerja ada tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan ini tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari yang wajib dan mutlak mereka penuhi. Yang kedua itu jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama itu ada kebutuhan primer. Nah, di mana kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib atau mutlak harus dipenuhi oleh manusia. Jika tidak, maka mereka tidak akan mencapai kepuasan. Nah, contohnya saja seperti makanan, minuman, rumah, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi, di mana hal ini bisa mencakup misalnya kita sudah memiliki rumah, namun kita belum memiliki perabotan. Nah, kita bisa melengkapi rumah kita dengan perabotan seperti televisi, kulkas, perangkat musik jika ingin, dan mesin cuci. Nah, kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap, tidak mendesak untuk dipenuhi. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan akan barang dan jasa yang berkualitas tinggi atau bisa disebut dengan mewah. Nah, misalnya perangkat elektronik canggih, kelas eksekutif di pesawat, dan wisata ke luar negeri atau berlibur. Nah, di mana pemenuhan kebutuhan ini lebih bersifat hiburan dan prestisius atau bersifat gengsi, tidak berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Yaitu ada kebutuhan berdasarkan sifat. Nah, di sini terdiri dari dua. Yang pertama itu ada kebutuhan jasmani, di mana kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan tubuh kita, di mana kesehatan dan kebugaran tubuh itu sendiri. Nah, bentuk kebutuhannya antara lain berupa kebutuhan akan makanan minum, pakaian, istirahat yang cukup, dan olahraga. Nah, apabila kebutuhan jasmani tidak terpenuhi, kita akan menjadi lapar, lelah, dan bahkan mudah sakit. Nah, selanjutnya itu kebutuhan rohani, di mana kebutuhan ini terkait dengan upaya memperoleh ketenangan, kenyamanan, semangat, dan kegembiraan. Nah, kebutuhan ini menyangkut pikiran dan perasaan. Bentuk kebutuhan ini misalnya kebutuhan akan kita beribadah, mendengarkan ceramah, motivasi, rekreasi, menonton film, mendengarkan musik, membaca buku, dan berteman. Apabila kebutuhan rohani tidak terpenuhi, suasana pikiran dan hati kita menjadi terganggu, seperti malas, gelisah, dan mudah stres. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan berdasarkan subjek. Nah, di sini juga terdiri dari dua. Yang pertama itu kebutuhan perorangan, di mana kebutuhan perorangan ini berasal dari orang per orang sebagai pribadi. Nah, karena setiap orang itu berbeda, kebutuhan ini juga akan berbeda-beda untuk masing-masing orang. Nah, perbedaan itu dipengaruhi oleh kondisi yang dialami masing-masing orang. Nah, misalnya, meskipun sama-sama belajar SMA, tiap siswa memiliki kebutuhan yang unik yang hanya berlaku bagi siswa yang bersangkutan. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan kolektif, di mana kebutuhan kolektif ini berasal dari banyak orang atau bisa dikatakan lingkup masyarakat maupun kelompok besar. Nah, kebutuhan kolektif ini mulai dari keluarga, sekolah, perusahaan, masyarakat, sampai negara. Artinya, barang dan jasa yang ada memang untuk memenuhi kebutuhan bersama, misalnya layanan sampah di perumahan, toilet umum di pasar, konseling di sekolah, angkutan kota, teman kota, stasiun kereta api dan jalan tol, serta puskesmas untuk kesehatan. Selanjutnya itu kebutuhan berdasarkan waktu yang terdiri juga dari dua. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan sekarang, di mana kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Nah, tidak dapat ditunda. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kondisi darurat. Nah, misalnya minuman bagi orang yang haus, obat bagi orang yang sakit, dan makanan bagi orang yang lapar. Nah, itu tidak bisa ditunda sama sekali. Nah, selanjutnya itu kebutuhan mendatang, di mana kebutuhan mendatang ini adalah kebalikan dari kebutuhan masa sekarang, di mana kebutuhan ini bisa ditunda perspektifnya atau antisipasi, di mana agar selalu siap menghadapi hal tidak terduga, misalnya menabung, asuransi kesehatan, dan dana pensiun. Indikator yang ketiga yaitu faktor-faktor mempengaruhi kebutuhan, terdiri dari empat yang inti. Nah, yang pertama itu faktor kondisi alam, di mana faktor kondisi alam akan sangat berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia.
manusia akan memiliki kebutuhan yang berbeda tergantung dengan kondisi alam tempat mereka tinggal. Misalnya, orang yang tinggal di kawasan dingin tentunya membutuhkan selimut ataupun pakaian yang tebal yang mana dapat menahan hawa dingin. Sedangkan untuk orang yang tinggal di daerah yang cukup panas atau bisa daerah pantai tentunya akan lebih membutuhkan pakaian yang tipis. Selanjutnya itu kedua ada faktor kepercayaan agama yang dianut, di mana agama ini juga termasuk dalam membuat perbedaan dari kebutuhan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Di mana misalnya bagi umat Islam tentu makanan yang mengandung babi akan haram untuk dimakan karena ajaran Islam yang memang melarang hal tersebut. Sedangkan bagi umat Hindu dilarang untuk memakan makanan yang mengandung sapi. Nah, selanjutnya itu ada faktor adat istiadat. Nah, adat istiadat ini juga termasuk bisa mempengaruhi kebutuhan karena tergantung dengan tradisi mereka masing-masing. Hal ini dikarenakan adat dan tradisi yang ada akan mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup dari kelompok masyarakat yang ada. Nah, karena tradisi dan adat yang dimiliki masing-masing berbeda-beda, sehingga membuat kebutuhan satu sama lainnya juga akan berbeda. Misalnya saja, upacara perkawinan dari masing-masing daerah tentu memiliki prosesi yang berbeda. Upacara pernikahan yang menggunakan adat Jawa akan berbeda dengan pernikahan yang menggunakan adat Minang, sehingga kebutuhan yang dimilikinya akan berbeda. Terakhir itu ada tingkat peradaban. Nah, semakin tinggi peradaban yang ada di dalam masyarakat, maka akan membuat kebutuhan satu sama lainnya berbeda, serta membuat kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki juga semakin tinggi. Jika pada zaman purba kebutuhan manusia masih sangat sedikit, namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, maka kebutuhan manusia akan bertambah. Manusia akan selalu berusaha agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bisa mencapai kemakmuran. Nah, di mana contohnya di sini, jika dulunya manusia tidak membutuhkan kendaraan, maka kini kendaraan bisa menjadi kebutuhan utama, bahkan penting karena bisa mengefisiensikan waktu yang dimiliki agar cepat menyelesaikan pekerjaan atau bisa cepat sampai pada tujuan. Nah, selain itu, kebutuhan manusia modern tentu memiliki cita rasa yang meningkat sehingga membuat manusia memiliki keinginan kebutuhan yang kualitasnya lebih tinggi juga. Dengan hal ini, maka membuat tingkat peradaban yang ada di dalam masyarakat sangat berpengaruh pada kebutuhan manusia.